Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Selasa biasa pekan ke-19. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, dalam bacaan pertama kita mendengar Musa yang sudah lanjut usia memberikan pesan penuh penghiburan kepada bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut atau gentar terhadap mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari Ulangan 31 ayat 6. Pesan ini diucapkan menjelang Musa menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Ada kelegaan sekaligus kekhawatiran. Tetapi Musa tahu, bukan pemimpin manusia yang menjadi jaminan, melainkan Allah sendiri yang selalu setia. Dalam Injil, para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Yesus menjawab dengan menghadirkan seorang anak kecil di tengah mereka. Ia berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Matius 18 ayat 3. Bagi Yesus ukuran kebesaran bukanlah jabatan, kuasa, atau kepintaran, melainkan kerendahan hati, kesederhanaan, dan kepercayaan total, seperti anak kepada ayahnya. Gereja selalu mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah dasar semua kebajikan. Katekismus Gereja Katolik 2559 mengatakan, kerendahan hati adalah dasar doa. Hanya dalam kerendahan hati kita sadar bahwa kita tidak berdoa karena pantas, tetapi karena Allah itu baik. Santo Fransiskus Assisi sering berkata bahwa kita harus menjadi kecil di hadapan Allah, supaya hati kita mudah dibentuk. Kita hidup di dunia yang sering memuja prestasi, kekayaan, dan pengaruh. Godaan untuk menjadi yang terbesar dalam ukuran dunia sangat kuat. Namun Yesus mengundang kita untuk melihat dalam kacamata kerajaan Allah. Yang terbesar adalah yang rela merendahkan diri dan melayani. Seperti anak kecil yang percaya penuh kepada orang tuanya, kita pun diajak untuk percaya penuh kepada penyelenggaraan Allah. Anak kecil tidak memikirkan dari mana makanannya besok. Ia percaya bahwa orang tuanya akan menyediakan. Begitulah iman yang diminta Yesus dari kita. Iman yang sederhana, murni, dan tulus. Kadang kita merasa takut menghadapi masa depan seperti bangsa Israel di tepi tanah terjanji. Tapi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, jangan takut, Tuhan menyertaimu. Kalau kita percaya, kita akan berani melangkah sekalipun jalannya belum terlihat jelas. Menjadi kecil bukan berarti lemah atau tidak punya pendirian, melainkan sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah anugerah. Orang yang rendah hati akan mudah belajar, mau dikoreksi, dan siap melayani tanpa pamrih. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar menjadi kecil di hadapan Allah. Percaya seperti anak kecil kepada Bapa di sorga dan tetap melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tinggalkan kesombongan, kita buang ketakutan, dan kita hidupi iman yang sederhana namun kuat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk rendah hati dan percaya sepenuhnya kepadamu,
seperti seorang anak kepada orang tuanya. Kuatkanlah hati kami untuk selalu melangkah bersamamu tanpa takut dan tanpa ragu. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.